Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data mining, yaitu tepatnya kita menggunakan metode Bayesian classification. Oke, yang pertama, Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Jadi maksudnya metode ini itu merupakan salah satu dari metode klasifikasi, ya. Klasifikasi statistik dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian yang akan datang. Contohnya hampir sama yang seperti yang sudah kita pelajari menggunakan metode algoritma C4.5. Jadi ketika ada suatu keadaan A, B, C, dan D, kemudian ada suatu keputusan yes atau no, nah maka dari data-data sebelumnya yang sudah ada, kita bisa memprediksikan suatu kejadian dengan keadaan-keadaan yang belum pernah terjadi. Oke, itu Bayesian classification. Kemudian Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi berupa dengan decision tree dan neural network. Jadi hampir sama dengan decision tree, jadi yang kemarin pohon keputusan C4.5 dan neural network, yaitu jaringan saraf tiruan, gitu ya. Memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database yang besar. Ini memiliki akurasi yang tinggi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database yang besar. Ketika digunakan untuk menambang database yang besar, jadi metode ini itu bisa menghasilkan akurasi dan kecepatan yang tinggi. Oke, nah seperti berikut untuk rumusnya atau persamaan secara umumnya, bisa lihat seperti ini. Jadi ada P, yaitu posterior probability, C, X sama dengan likelihood, P, X garing tanda batas C, P dalam kurung C dibagi dengan PX predictor probability. Nah, tapi biasanya nanti yang sering kita pakai itu persamaan yang di bawahnya ini. Jadi nanti kita lebih mudah pakai yang persamaan bawah. Nah, oke. Jadi untuk lebih detailnya kita langsung aja menuju ke contoh soal yang nanti kita lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan rumus ini. Oke. Contoh kasus. Nah, di sini ada sebuah tabel, yaitu ada car number, ada color, ada tipe, ada origin, ada stolen. Nah, maksudnya ini maksudnya nanti kita prediksi ya tentang ini, sepertinya kehilangan mobil ya, seperti kehilangan mobil. Jadi contoh kalau warnanya merah, tipenya sport, kemudian originnya domestik, itu domestik ya, buatan dalam negeri, kira-kira hilang Pak nggak ya kalau ditaruh di tempat terbuka gitu ya, tidak ada orang gitu. Nah, ternyata jawabannya yes, ternyata dia jawabannya hilang gitu ya. Nah, apalagi dan seterusnya ini. Nah, ini ada tabel contoh kasus seperti ini. Nah, apa sih langkah pertama yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Bayesian classification? Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada berapa kasus ya, beberapa kasus kita hitung semuanya. Kita harus mencari jumlah yes dan jumlah no pada keseluruhan kasus ini. Nah, kita hitung ada yes-nya berapa, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian no-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 juga. Nah, jadi kita harus mencari dulu probabilitas dari yes-nya. Nah, probabilitas dari yes yaitu kemungkinan dari yes yang ada dibagi dengan jumlah kejadiannya atau jumlah kasusnya. Nah, di sini kejadian yes-nya yaitu ada 5. Yes-nya ada 5. Kemudian kejadiannya maksudnya ada kejadian semuanya yaitu ada 10. Jadi 5 dibanding dengan 10. Kemudian yang no nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, di sini kita tuliskan 5 dan dibagi dengan jumlah kasus seluruhnya, yaitu ada 10. Jadi 5/10. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan probabilitas dari kolom warna atau color. Nah, kita lihat dulu warna yang pertama, yaitu ada red. Red ada berapa? Kita hitung dulu kejadian red 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Nah, jadi kita sama juga seperti yang tadi, kita mencari probabilitas dari red yang menyatakan bahwa red itu yes di stolennya ini. Kemudian kita cari juga probabilitasnya yang menyatakan bahwa red itu no, di situ jumlahnya berapa. Nah, kita cari. Nah, red kejadiannya ada 4. Red yang yes kejadiannya ada 2, yang no ada 2. Jadi kalau kita simpulkan, nah ini yang yellow juga sama, kita hitung juga kejadian yellow berapa, yes-nya berapa, no-nya berapa. Jadi probabilitas red yang yes yaitu ada berapa? Yes-nya ada 2, 1, 2/4. 4 ini adalah banyaknya kejadian dari red ini. Red. Nah, di kolom color ini red ada berapa? Ada 4. Jadi totalnya ada 4. Kejadian yes-nya yaitu ada 2. Jadi 2/4. Kemudian yang no, probability dari red yang no yaitu ada 2/4. Kita lihat no-nya ada 2, kemudian kejadian red-nya ada 4. Sekarang yang yellow, kita hitung yellow-nya ada 6 ya, kejadian 6. Yes-nya ada 1, 2, 3, berarti 3/6. Yang P yellow no nya ada 1, 2, 3, ada 3, berarti 3/6. Jadi ini di kolom color probabilitasnya sudah ketemu. Kita lanjutkan di selanjutnya, probabilitas. Kita cari probabilitas dari tipe ya. Kita lihat dulu sport. Sport ada berapa kejadiannya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Kejadiannya ada 6. Kemudian kita lihat kemungkinannya yes or no nya. Nah, setelah itu kita hitung juga yang SUV, yang SUV ya. Yang SUV yes-nya ada berapa, no-nya ada berapa, sehingga ketemu probabilitas seperti ini. Probabilitas dari sport yang yes yaitu 4/6. Kita lihat sport, kita lihat yes-nya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4/6. Kemudian sport yang no yaitu ada no-nya 1, 2, berarti 2/6. P SUV yang yes yaitu ada yes-nya ada 1, SUV kejadiannya ada 4, berarti 1/4. P SUV yang no, nah kita hitung yang no 1, 2, 3, ternyata ada 3, jadi 3/4. Nah, jadi sudah ketemu probabilitas dari tipenya. Kita sekarang beralih ke origin. Nah, origin kita hitung dom ini kejadian yang berapa? Ada 5 totalnya. Kemudian yes-nya ada 1, 2, yes-nya ada 2, dan no-nya ada 3. Nah, kemudian yang import ya, mobil importnya ada 1, 2, 3, dan 4, 5, ada 5. Kemudian kemungkinan yes-nya ada 3, no-nya ada 2. Nah, sehingga ketemu origin seperti ini. Probabilitas dari domestic yes-nya 2, domnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yes-nya 1, 2, ada 2 ya, 2/5. Probabilitas domestic no yaitu kita lihat no-nya ada 1, 2, 3, no-nya ada 3, berarti 3/5. Kemudian import, yang import yes-nya ada 3 ternyata, jadi 3/5. Yang import no-nya ada 2, jadi 2/5. Maka origin sudah ketemu. Setelah itu kita simpulkan semua yang tadi ya, probabilitas dari color, tipe, origin, dan totalnya. Yang tadi yang yes berapa, keseluruhan kejadian keseluruhan berapa, no-nya berapa. Nah, setelah ketemu semua seperti ini, nah sebenarnya ada pertanyaan, prediksikan sampel X ya. Sampel X yaitu bahwa ketika kejadian bahwa keadaan ya, maksudnya keadaan colornya red, tipenya SUV, kemudian originnya dom, apakah yang akan terjadi? Stolennya yes or no jawabannya. Bagaimana cara memprediksikannya secara manualnya?
yaitu kita membungkam rumus tadi. Nah, PX yes dikali dengan probability yes. Jadi sampel kayak gini ya. Hasilnya PX yes dikali dengan P yes sama dengan ini red ya. Tadi kan ada red. Jadi probability dari red yang yes dikali dengan probability dari SUV yang yes dikali dengan probability dari domestik yang yes dikali dengan P yes, probability keseluruhan dari yes. Nah, karena probability yes di sebelah kiri dan kanan ada, maka bisa kita coret ya. Nah, akhirnya tinggal probability X yes dan P red yes, P SUV yes dan P dom yes. Maka kita tinggal substitusikan, kita masukkan hasil dari masing probabilitas yang ada di sebelah kiri ini ada warna kuning, ungu, merah ini dan biru. Nah, maka bisa kita lihat PX yes sama dengan P red yes. Kita lihat P red yes yaitu 2/4. P SUV yes yaitu ada 1/4. SUV yes kita lihat di sini yaitu 1/4. Dilihat di kolom yang warna ungu ya. Kemudian 2/5 ini yaitu adalah dari P dom yes, kita lihat di kolom yang warna merah 2/5. Sehingga ketika kita hitung semua hasilnya adalah 0,05. Setelah itu ini kan yang yes sudah ketemu, kita cari yang no sekarang. Probabilitas dari no, kemungkinan dari yang no. Jadi sama tadi, PX no dikali P no, ada P red no dikali P SUV no dikali P dom no dikali P no. Karena di sini ada P no juga, di sini ada P no juga, maka kita coret sehingga tinggal kita substitusikan. PX no sama dengan probabilitas dari no, maksudnya ya 2/4 yaitu di P red no. Kita cari warna kuning, P red no 2/4, kemudian P SUV nya yang ungu no nya 3/4, kemudian P domestiknya ada 3/5 P dom no nya. Setelah kita hitung ketemu 0,225. Nah, maka jadi kita bandingkan dari pertemuan di atas, nilai no, probabilitas dari no itu jadi lebih besar daripada yes. Maka bisa kita simpulkan bahwa keadaan color red, kemudian tipenya SUV, kemudian originnya domestik, bisa dipastikan bahwa nanti nilainya bisa diprediksikan bahwa nanti dia itu stolennya adalah nilainya no. Oke, terima kasih, saya rasa itu. Nah, jadi cukup sekian untuk materi data mining yaitu Bayesian classification. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.